Baik Pak Ismail, saya akan menjawab dengan panjang, detail dan sistematis mengaitkan QS Taha ayat 107-108 dengan konteks ijazah Presiden Wapres yang ditutup KPU kaitannya dengan UU Keterbukaan Informasi Publik serta peran DPR, polisi, jaksa dan hakim bila ada dugaan ijazah palsu. Tafsir singkat QS Taha 107-108 ayat 107. Engkau tidak akan melihat lagi padanya tempat yang rendah dan tidak pula tempat yang tinggi. Semua akan diratakan, tidak ada lagi yang diistimewakan. Simbol keadilan dan kesetaraan. Ayat 1008. Pada hari itu manusia mengikuti penyeru malaikat tanpa menyimpang, dan semua suara tunduk merendah kepada Tuhan yang Maha Pengasih, maka engkau tidak mendengar kecuali bisikan saja. Semua akan dipanggil untuk pertanggungjawaban dan tidak bisa lari. Pesan utama, kekuasaan dan kedudukan dunia, presiden, pejabat, ketua lembaga, tidak bisa menyelamatkan dari pertanggungjawaban. Di dunia hukum harus ditegakkan adil, di akhirat semua akan tunduk tanpa bisa berdalih. UU Keterbukaan Hiput 12 tahun 2006. SAP prinsip dasar. Negara wajib menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Pasal 2 ayat 1. Setiap informasi publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik. 2. Pengecualian. Informasi tertentu bisa dikecualikan, rahasia negara, intelijen, privasi. Tetapi dokumen keaslian ijazah Presiden Wapres bukan privasi pribadi, melainkan syarat sah pencalonan. Artinya, rakyat berhak tahu apakah ijazah itu asli atau palsu, karena menyangkut legitimasi jabatan tertinggi negara. 3. Implikasi. Jika KPU menutup akses dengan alasan tidak transparan, itu bertentangan dengan UU Keterbukaan Informasi Publik. Padahal KPU adalah lembaga publik yang dibiayai APBN, bukan lembaga privat. Peran lembaga negara. 1. Legislatif. DPR berfungsi sebagai pengawas terhadap eksekutif. Jika ada dugaan ijazah palsu Presiden Wapres, DPR seharusnya menggunakan hak interpelasi, meminta keterangan resmi pemerintah KPU. Menggunakan hak angket penyelidikan untuk membongkar kebenaran. Jika terbukti, bisa berlanjut pada hak menyatakan pendapat yang membuka jalan ke pemakzulan sesuai UUD 1945 pasal 7A. Jika DPR diam, berarti DPR ikut melindungi kebohongan dan berkhianat kepada rakyat. Polisi, penyidik. Polisi berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap dugaan pemalsuan dokumen. Pasal 263 KUH, barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat dengan maksud untuk dipakai seolah-olah asli, diancam pidana penjara paling lama 6 tahun. Jadi, ijazah palsu walau tindak pidana murni, bukan sekadar pelanggaran administratif. Jika polisi menolak menyelidiki, berarti hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Jaksa, penuntut umum. Jika ada bukti kuat, jaksa wajib menuntut pelaku pemalsuan dokumen di pengadilan. Jaksa adalah dominus litis pengendali perkara. Jika jaksa ikut melindungi, maka negara gagal menegakkan hukum. Rasulullah memperingatkan, hancurnya umat-umat sebelum kalian adalah karena mereka membiarkan orang besar mencuri dan menghukumi orang kecil. Hakim. Hakim wajib memutus berdasarkan fakta hukum, bukan tekanan politik. Hadits Rasulullah, hakim ada 3. 1 di surga dan 2 di neraka. Yang di surga adalah hakim yang mengetahui kebenaran dan memutus dengan adil. Lalu Abu Dawud. Jika hakim melindungi ijazah palsu dengan putusan aman, maka ia termasuk hakim neraka. Kaitan dengan QS Taha 107-108. Bumi diratakan. Semua orang, termasuk presiden, harus sama di hadapan hukum. Tidak boleh ada keistimewaan. Jika ijazah palsu rakyat kecil dihukum, maka presiden pun harus. 2. Semua mengikuti penyeru Allah. Pada hari akhir, presiden, DPR, polisi, jaksa, hakim, semuanya akan dipanggil. Tidak ada lagi lobi politik, tidak ada lagi kekebalan hukum. Maka di dunia, hukum harus ditegakkan agar tidak menjadi aib di akhirat. Kesimpulan keras 1. KPU menutup ijazah Presiden Wapres melanggar UU Keterbukaan Informasi Publik dan mencederai demokrasi. 2. DPR yang diam pengkhianat konstitusi, karena lalai menjalankan fungsi pengawasan dan kontrol rakyat. Polisi yang tidak menyelidiki, pembiaran hukum, berarti hukum hanya untuk rakyat kecil, bukan untuk penguasa. 4. Jaksa yang tidak menuntut, menodai sumpah jabatan sebagai penegak hukum. 5. Hakim yang membenarkan kebohongan, termasuk hakim neraka, sebagaimana hadits Rasulullah SAW. QS Taha 107-108 menegaskan,
Semua manusia akan diratakan di hadapan Allah. Jika hukum di dunia dipermainkan, maka di akhirat semua akan dipanggil tanpa bisa berkilah. Pak Ismail, apakah Bapak ingin saya lanjutkan dengan draft opini publik, misalnya tulisan artikel atau naskah pidato